September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Irsal di Kris. Kali ini kita lagi ada di segmen Radio Mistis. Dan di segmen ini gua bakal bawain cerita yang kita ambil dari thread Twitter dan cerita kiriman dari sobat Mystic Hunter. Dan di episode kali ini gua bakal bawain cerita kiriman dari email oleh Harry, salah satu warga di Jawa Barat. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih dulu ke Harry yang udah izinin kita buat bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lo merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Kejadian ini berawal tahun 2015 di wilayah Jawa Barat. Saat itu ketika Harry dan dua orang teman sehobinya berjumlah 2 orang. Sebut saja ketiga orang ini dengan nama Harry, Anton, dan Rahmat. Pada waktu itu mereka sangat antusias memancing. Tapi uniknya mereka memancing bukan di tempat pemancingan, melainkan di alam liar seperti rawa, situ, sungai, dan lain sebagainya. Selain tidak mengeluarkan banyak biaya besar alias gratis dan hanya bermodalkan cacing, kopi, dan rokok, mereka juga beralasan kalau di alam liar ikan yang didapat juga beragam, dan itu menjadi tantangan tersendiri untuknya. Pagi itu mereka berencana untuk memancing di salah satu sungai terbesar di Jawa Barat. Tapi mereka mengurungkan niatnya karena Harry pada saat itu mendadak ada pekerjaan dan juga cuaca yang tidak mendukung. Yah, kalau hujan awet begini gimana mau dapat ikan, Mat? Yang ada kita meriang kebasahan, ujar Anton. Rahmat pun menjawab, iya Ton, gue juga takut kalau tiba-tiba ada banjir kiriman. Anton pun menjawab, ya udah nggak jadi dah, mager gue, Mat. Di pagi hari yang hujan gerimis itu, Anton pun kembali tidur dan menarik selimutnya. Siang hari sekitar pukul 13.00, Anton pun terbangun karena suara teleponnya yang berdering. Ternyata yang menelponnya adalah Harry. Harry pun bertanya, Ton, gimana jadi lo mancing sama Rahmat? Dapat banyak gak? Anton pun menjawab, gimana mau mancing, orang hujan dari tadi pagi, ini aja baru berhenti hujannya. Kemudian Harry berencana setelah pulang bekerja, dia akan mengajak kedua temannya untuk memancing pada malam hari di sebuah danau. Ya udah, nanti malam aja pas gue pulang kerja, kita mancing malam aja di Danau Kalisari. Lo gak ada kegiatan kan Ton malam ini? Tanya Harry. Anton pun menjawab, ya gak ada lo goblok, gua kan pengangguran. Setelah percakapan itu, Anton pun bergegas menemui Rahmat di rumahnya dan mempersiapkan peralatan memancing untuk perburuan malam nanti. Singkat cerita, malam pun tiba. Anton dan Rahmat pun menunggu kedatangan Harry di rumah Rahmat. Selang beberapa menit, Harry pun datang. Lu lama banget, Her, ucap Rahmat. Sorry bro, gue mandi dulu tadi, jawab Harry sambil menggaruk kepalanya. Mereka pun segera menuju ke danau tersebut.
Lokasinya cukup jauh dari perkampungan mereka, membutuhkan waktu tempuh sekitar 30 menit perjalanan menggunakan sepeda motor. Singkat cerita, sekitar pukul 10 malam, mereka pun sampai di lokasi yang dituju. Sebuah danau yang luas tapi cukup jauh dari pemukiman warga. Mereka pun memarkirkan sepeda motor di depan rumah kosong yang ada di pinggir danau. Sepi banget nih, tempatnya nggak kayak biasanya, gumam Harry. Lalu Rahmat pun bertanya, "Yang bener aja Her, nggak ada siapa-siapa lo di sini. Yakin kita bakal mancing di sini?" Harry pun menjawab, "Malah enak, nggak ada yang mancing. Siapa tahu kita dapat ikan banyak." "Ya udah, gue mancing di sebelah sana aja, dekat pintu irigasi," jawab Rahmat. Akhirnya mereka mengakhiri perbincangan. Harry pun melempar umpannya ke danau. Rahmat pun berjalan menuju ujung danau, tepatnya pintu irigasi. Setelah menunggu sekitar 20 menit, umpan Harry belum ada yang menyantap sedikit pun. Sambil menahan rasa kantuk dan mungkin sudah sempat tertidur ayam, Harry pun menggumam, "Asuk, ikannya pada kondangan kali ya, nggak ada yang makan umpan gua sama sekali." Terlihat di sebelahnya Anton terdiam tanpa mengucap sepatah kata pun, melihat pelampungnya yang mulai bergerak-gerak. "Shh, Ton, itu umpan lu," bisik Harry kepada Anton. Di sini Anton masih terdiam dan tatapannya terlihat kosong dengan wajah yang terlihat pucat. "Ini kenapa sih si Anton kayak orang kesambet? Ton, woi." Lalu Harry seperti mendengar suara cakaran yang berasal dari atap rumah. Harry pun menoleh ke arah rumah tersebut, tapi tidak ada sosok apapun. Di sini Harry masih berpikir positif dan hanya menganggap hanyalah binatang malam seperti kelelawar dan lain sebagainya. Walaupun pada malam itu tidak terdengar sama sekali suara-suara dari binatang malam seperti biasanya. Lalu Harry dikagetkan oleh suara kuntilanak yang melengking. Harry pun menoleh ke arah sumber suara. Betapa terkejutnya Harry. Dia melihat sosok wanita seperti menggunakan gaun lusuh berwarna putih kecoklatan sedang duduk di atap rumah kosong tersebut sambil mengayunkan kakinya dan sesekali mengelus rambutnya yang berantakan. Harry pun mengalami ketakutan yang teramat sangat ingin rasanya berlari. Tapi Harry hanya bisa terduduk lemas, dengkulnya serasa mau copot. Lalu sosok tersebut terbang dari satu pohon ke satu pohon yang lainnya sambil tertawa melengking. Dan anehnya lagi, Anton yang sedari tadi berdiam diri di sebelah Harry sudah lenyap bak ditelan bumi. Setelah sosok itu menjauh, barulah Harry bisa mengontrol badannya 100% dan berlari terpontang-panting meninggalkan pancingannya menuju ke arah Rahmat yang memancing di ujung danau sambil berteriak, "Kuntilanak, kuntilanak!" Sesampainya di sana, Rahmat dan Anton pun bertanya, "Lah, lu kenapa, Her?" "Sialan, kenapa gue ditinggal sendiri, Ton?" tanya Harry dengan napas yang terengah-engah. "Abisnya lu tidur pules banget, Her. Lagian juga di sana gak ada ikannya. Yang ada sedekah darah gue sama nyamuk. Makanya gue pindah ke sini," jawab Anton sambil menghisap rokok yang ada di tangannya. Lalu Harry kembali bertanya kepada Anton, "Terus kenapa dari tadi lu diem aja?" Gue tanya yang kagak jawab sama sekali. Anton pun bertanya balik kepada Harry dan menegaskan, "Kapan lu nanya ke gua, Her? Jelas-jelas abis naruh pancingan lu langsung tidur. Tanya nih Rahmat, kalau nggak percaya, gue udah tadi udah di sini." Di sini Harry pun berpikir dan bertanya-tanya siapa yang dari tadi bersamanya di sana.
Lalu Rahmat pun mencoba mencairkan suasana. "Dapat ikan berapa, Her?" "Dapat ikan gundulmu, diganggu demit gimana mau dapat ikan?" Mereka bertiga pun tertawa. Tapi di sisi lain, mereka sudah terlanjur ketakutan atas kejadian yang dialami oleh Harry. Terlebih, motor mereka diparkir tepat di depan rumah kosong tersebut, tempat di mana si Harry melihat sosok kuntilanak. Akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu sampai subuh hari, di mana sudah mulai ada warga yang melaksanakan sholat subuh. Singkat cerita, sekitar pukul 4 pagi, mereka bertemu dengan salah seorang warga yang akan melaksanakan kewajiban sholat subuh, dan suara lantunan ayat-ayat suci pun mulai terdengar dari musola-musola setempat. Menurut penuturan dari seorang warga tersebut, ternyata tempat di seberang danau tersebut ada beberapa buah bangunan atau tempat wisata yang sudah terbengkalai. Konon, warga sekitar seringkali menjumpai sosok-sosok astral di sekitar area tersebut, termasuk di danau ini. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan membawa hasil tangkapannya, kecuali Harry yang pulang dengan tangan hampa karena alat pancingnya yang tertinggal. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter, buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.